Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat dimanapun kalian berada. Teman-teman, perkenalkan saya Zahra Maulidia. Ini adalah konten channel YouTube saya yang pertama. Semoga saya tetap semangat memberikan cerita-cerita kepada kalian. Konten-konten YouTube saya yang akan saya buat ini pastinya untuk menemani keseharian kalian dalam melakukan aktivitas. Konten-konten YouTube-nya berisi seperti cerita-cerita rakyat, urban legend yang ada di masyarakat, mitos-mitos yang dipercayai, serta beberapa kisah horor mistis yang akan saya ceritakan. Ini biasanya dikirimkan oleh teman-teman untuk saya bacakan ke teman-teman lagi. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas urban legend yang ada di kota Palembang. Hai Palembang, apa kabar kita? Halo. Semoga konten ini kalian sukai ya. Jika ada salah kata ataupun salah kalimat yang saya ucapkan, tolong mohon dimaafkan ataupun diperbaiki. Langsung aja kita lanjut ke cerita tentang urban legend yang ada di Palembang. Kalau kita bahas masalah kota Palembang, ini identik dengan makanannya, pempek tumpahnya, pindang tulang, ikan tempoyak, ya banyak pokoknya makanan khas-khas kota Palembang. Terus juga kalau bahas kota Palembang, ini pasti identik dengan Jembatan Ampera dan Sungai Musi, satu kesatuan itu ya. Dimana di Sungai Musi ini terdapat beberapa mitos, legenda, dan kepercayaan tentang urban legend yang masih dipercayai dari satu generasi ke generasi lain, yaitu tentang hantu Banyu. Hantu Banyu ini terdiri dari dua kata, yaitu hantu dan banyu. Banyu ini orang Palembang manggilnya tuh Banyu, tapi kalau orang Indonesia sama ya orang Palembang ya. Tapi bahasa Indonesianya adalah air. Jadi hantu Banyu ini adalah hantu air, dimana hantu ini mendiami tempat seperti sungai, kali, rawa, danau, dan beberapa parit atau selokan. Intinya yang teralirin air ataupun yang terdapat genangan air. Hantu Banyu ini memiliki ciri-ciri seperti kepala ataupun tubuh yang terapung di atas air dan rambut yang sangat panjang ataupun sangat sedikit panjang. Biasanya hantu ini muncul ketika maghrib tiba sampai ke subuh hari. Dari sebelum maghrib sampai selama malam dan sampai subuh. Biasanya hantu Banyu ini muncul di sungai-sungai ataupun danau-danau, tempat-tempat habitatnya ya. Kemudian banyak teman-teman yang bertanya, dari manakah hantu Banyu ini berasal? Hantu Banyu ini berasal dari cerita konon katanya pada zaman dahulu hiduplah seorang pangeran yang memiliki penyakit kulit. Penyakit kulit pangeran ini cukup parah sehingga mengeluarkan aroma amis, bau busuk yang sangat tidak sedap untuk dicium, ataupun indera penciuman orang-orang sekitar pangeran ini sangat terganggu, guys. Jadi dari masalah tersebut, kutukan tersebut sudah dipanggil beberapa tabib ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan untuk mengobati sang pangeran. Namun tidak ada yang bisa mengatasi penyakit pangeran. Kemudian raja pun memanggil tua tengganai, pemangku adat, dan beberapa orang lain yang memiliki kemampuan spiritualitas yang tinggi untuk mengobati pangeran. Dan mereka akhirnya memutuskan bahwa pangeran ini sebenarnya terkena kutukan, bukan penyakit biasa. Kutukan ini bisa sembuh kalau pangeran ini bertemu dengan jodohnya ataupun memiliki permaisuri. Jadi setelah mereka berembuk, akhirnya diputuskanlah bahwa pangeran harus memiliki permaisuri. Tapi bukan masalah yang berat ya bagi pangeran untuk memiliki permaisuri, karena kan secara dia pangeran, penerus kerajaan. Ya mustahil lah kalau untuk mencari permaisuri adalah hal yang paling sulit. Ya pasti tidak lah ya. Tapi harus ada syarat ataupun ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh istri ataupun calon istri dari si pangeran, yaitu gadis yang memiliki ataupun yang terakhir tanpa ari-ari. Sesuatu yang mustahil ya, best. Karena setiap bayi yang lahir itu pasti akan memiliki ari-ari ataupun teman di dalam perut ibundanya. Kemudian raja pun menyuruh untuk orang-orang raja menyebarkan
bahwa pangeran mencari permaisuri tapi harus memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi. Akhirnya berita itu disebarluaskan ke seluruh negeri. Hari demi hari berganti, minggu demi minggu berganti, bulan demi bulan berganti. Tidak ada juga balasan mengenai sayembara yang dilakukan oleh raja, di mana gadis-gadis di desa itu sangat antusias untuk menjadi permaisuri. Namun ketika mereka mengetahui syarat ataupun ciri-ciri yang harus mereka penuhi, yaitu terlahir tanpa ari-ari, maka pupuslah harapan mereka. Dengan nggak ada yang satupun yang mau melamar pangeran. Tapi penyakit pangeran ini belum sampai orang-orang luar tahu, hanya orang-orang yang ada ataupun dekat dengan pangeran yang mengetahui penyakit pangeran ini. Kemudian sudah beberapa bulan, akhirnya baru terdengar balasan dari berita tersebut di negeri sebelah yang mengatakan bahwa putri mereka ini terlahir tanpa ari-ari. Wah, jadi sangat bahagialah sang raja dan ratu ketika mengetahui bahwa ada nih seorang putri yang memang benar-benar anak dari raja di negeri sebelah yang memiliki ciri-ciri yang diharapkan oleh si raja. Akhirnya raja dan ratu pun menjemput calon permaisuri ke negeri sebelah. Tapi ketika itu raja tidak memberitahukan apa penyakit yang diderita pangeran ke putri dan keluarganya. Kemudian putri dibawa ke kerajaan Palembang dan akhirnya putri bertemu dengan pangeran. Lalu putri melihat kondisi pangeran dan putri sedikit bimbang untuk jadi atau tidak menikah dengan pangeran ya. Tapi akhirnya si orang-orang pangeran yang ada di sekitar pangeran ini meyakinkan putri bahwa penyakit ini bisa sembuh kalau pangeran ini dinikahkan ataupun dapat jodoh yang memang memiliki ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya. Akhirnya putri pun menyetujui untuk menikah dengan pangeran. Terjadilah acara pernikahan yang cukup besar di kerajaan Palembang yang menikahkan satu putri kerajaan sebelah dan satu pangeran di kerajaan Palembang. Kemudian mereka pun sudah hidup sah sebagai suami istri. Setelah mereka sudah sah, hari demi hari berganti juga, minggu demi minggu juga berganti, bulan demi bulan juga berganti. Namun sayangnya penyakit pangeran tidak juga sembuh ataupun kutukan tersebut juga tidak bisa hilang. Pangeran sangat putus asa, putri sangat kecewa, dan keadaan pun tidak memihak pada mereka. Akhirnya putri karena tidak tahan lagi dengan aroma tubuhnya si pangeran, memutuskan untuk bukan bercerai, tapi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di Sungai Musi. Ketika dia sudah berputus asa dan memilih untuk mengakhiri hidupnya, putri pun memilih untuk berakhir hidupnya di Sungai Musi dengan cara melompat ke Sungai Musi. Setelah putri tiada, barulah dari situ teror hantu banyu ini muncul, di mana masyarakat meyakini bahwa sebelum terjadinya putri menceburkan diri ke sungai, tidak ada teror dari hantu banyu. Namun ketika putri sudah menceburkan diri ke sungai, teror itu pun dimulai. Dan sampai sekarang warga pun meyakini bahwa siapa saja yang mengakhiri hidupnya ataupun berakhir hidupnya di Sungai Musi itu akan menjadi hantu banyu. Dan hantu banyu ini biasanya menyembunyikan korbannya ataupun mengambil korbannya itu dan disembunyikan dari rambutnya yang panjang, sehingga ketika korban terjatuh ke sungai itu sangat sulit untuk ditemukan, ataupun dengan orang biasa itu lama dikembalikannya dari hantu banyu ini. Hanya orang yang memiliki kemampuan dan spiritualitas yang tinggi lah, orang yang memiliki ilmu-ilmu yang beda dari orang-orang biasa yang bisa membawa tubuh korban ke permukaan. Dan biasanya hantu banyu ini ketika sudah mengambil korban itu akan memakan sumsum belakang dari tubuhnya si korban. Jadi biasanya orang-orang yang sudah jatuh itu sangat sulit ditemukan, dan kalaupun ingin ditemukan itu harus memanggil orang pintar yang biasanya bisa melepaskan ikatan hantu banyu ini ke korbannya untuk membawa jasad korban ini ke atas permukaan air.
biasanya hantu banyu ini bisa dideteksi kedatangannya ataupun ciri-ciri dia ada di sekitar kita, seperti air permukaan sungai yang biasanya terlihat tenang, tiba-tiba di dasar sungainya itu terdapat putaran air yang cukup kencang sehingga bisa menghisap tubuh korban sampai ke dasar sungai, ataupun juga air yang terasa hangat sekali di atasnya, di permukaannya, namun sangat dingin karena ada perbedaan suhu antara suhu normal dan hantu banyu ini, dan air yang biasanya bening tiba-tiba berubah menjadi coklat susu. Tapi ada ciri-ciri khusus kalau misalnya hantu banyu ini memang ada nih di sekitar kita, yaitu terciumnya aroma bau yang sangat tidak sedap, aroma anyir yang muncul tiba-tiba ada di sekitar kita. Sebelumnya tuh nggak ada tuh bau-bau anyir, tapi tiba-tiba kok ada ya. Itu kalau misalnya kan ada yang bau kabel terbakar, singkong rebus, singkong apa gitu kan. Kalau ini bau amis ataupun anyir yang tiba-tiba muncul ketika kita berada di sungai. Mohon berhati-hati. Nah, ini adalah salah satu cerita dari teman saya yang dulunya tinggal di desa yang ada di Palembang, namun sekarang sudah pindah ke kota saya dan menikah, memiliki anak juga sekarang. Nah, konon katanya ceritanya dahulu ketika dia masih di bangku SMP, ketika dia mau mandi, kan pada saat itu belum ada air pump masuk ke desanya. Jadi masyarakat di sana menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuh, mencuci, mandi, masak dan lain-lain itu dari air sungai. Nah, ketika dia mandi ke sungai dengan teman-temannya, dan sebagian ada juga teman-teman yang langsung menceburkan diri ke sungai, dan ada juga sebagian yang masih berdiri di atas permukaan sungai, di atas kayu-kayu, biasanya dibuat untuk tempat mandi orang-orang di sungai. Dia berdiri di tempat yang kayu itu, dan sebagian juga temannya mandi ke sungai. Kemudian tidak beberapa lama, mereka tiba-tiba heboh berteriak-teriak kalau si Rio, anggap saja si korban ini namanya Rio, minta tolong. Jadi tangan Rio ini berusaha menggapai-gapai permukaan air, tapi pada saat itu air sedang tidak tinggi, air sedang ya sekitar pinggang orang dewasa lah ya. Jadi anak-anak di sana juga sudah terbiasa melakukan mandi ke sungai, berenang di sungai. Jadi hal mustahil jika si Rio ini, si orang yang biasanya mandi ke sungai setiap hari dan berenang di sungai, biasanya dari tempat di sini pindah ke tempat sana, kan dari seberang sini pindah ke seberang sana, pindah ke seberang sini. Ya, sesuatu yang mustahil menurut mereka bahwa si Rio ini bisa tenggelam dalam kondisi air yang tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat itu mungkin nasib baik tidak berpihak pada si Rio ini. Ketika sore mau menjelang maghrib, si Rio ini berusaha menggapai permukaan air sungai, namun sudah dibantu sama teman-temannya, namun naas si Rio tidak bisa diselamatkan. Jadi si Rio ini tenggelamnya kan dari sebelum maghrib. Kemudian teman-temannya berusaha mencari pertolongan dengan mencari pertolongan orang dewasa dengan menelusuri rumah-rumah sambil berteriak, "Serio tenggelam, Serio tenggelam, Serio tenggelam." Jadi orang-orang dewasa ataupun orang masyarakat yang ada di situ berusaha masuk ke sungai dan menolong Serio, namun Serio tidak bisa ditemukan. Pencarian itu dilakukan sampai ke tengah malam oleh warga setempat, namun naasnya Serio juga belum ditemukan. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk memanggil orang pintar. Tidak beberapa lama orang pintar datang dan mulai membacakan doa-doa. Dan tidak butuh waktu lama juga orang pintar itu bisa mengembalikan tubuh Rio ke permukaan air. Dan naasnya si Rio ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, meninggal dunia. Si Rio ini memiliki seperti biru-biru dan ada juga beberapa lendir. Mungkin karena terlalu lama di air, mungkin bisa juga kali ya. Terus juga ada bolongan di belakang tubuh Rio, seperti sumsum yang di belakang tubuh Rio itu seperti sudah dimakan oleh hantu banyu. Jadi begitulah cerita dari teman saya yang pernah temannya menjadi korban dari si hantu banyu ini. Lanjut kita cerita urban legend ataupun mitos tentang buaya yang ada di Sungai Ogan. Dari manusia buaya sampai buaya putih. Wong Palembang itu udah asing lagi dengan namanya buaya. Karena dari nenek moyang Wong Palembang itu sendiri sudah hidup berdampingan dengan buaya ini sudah sejak lama.
Karena di Palembang ini kan banyak wilayah-wilayah yang dialirin oleh sungai. Kemudian juga terdapat banyak rawa-rawa yang memang menjadi tempat habitatnya si buaya ini untuk berkembang biak. Jadi manusia juga hidup di tepi sungai, buayanya juga hidup di dekat sungai. Jadi klop mereka hidup berdampingan pada zaman dahulu ya ini ya. Oh, sekarang kan sudah banyak ya buaya ini yang diincar, dicari, ditangkap untuk dijadikannya berbagai macam tas, ikat pinggang dan lain-lain. Nah, buaya-buaya ini biasanya diyakini sama masyarakat bahwa mereka tidak akan mengganggu masyarakatnya karena mereka itu sudah hidup berdampingan sejak lama. Tapi juga ada beberapa buaya ini yang bisa menerkam ataupun memakan manusia dalam kondisi tertentu saja. Terus adanya tentang manusia buaya. Manusia buaya ini adalah orang yang memiliki ataupun menganut ilmu hitam, yaitu ilmu yang digunakan oleh para bandit seperti perampok, maling, copet, dan hal-hal negatif lainnya. Intinya ilmu manusia buaya ini adalah ilmu yang dianut oleh para bandit untuk melakukan tindak kejahatan. Ketika mereka terdesak keadaan, ilmu buaya ini langsung berguna untuk merubah tubuh orang tersebut menjadi buaya ketika mereka masuk ke sungai. Jadi misalnya mereka ini perampok, tiba-tiba ketahuan dan dicari warga, dikejar warga. Mereka akan langsung mencari sungai ataupun rawa-rawa untuk menceburkan diri dan berubah menjadi buaya. Nah, itu adalah ilmu hitam. Jadi bukan ilmu putih. Ini adalah ilmu yang tidak baik. Jadi ketika mereka meninggal pun konon katanya tubuhnya akan berubah menjadi buaya. Jasadnya itu berubah menjadi buaya. Nah, ini PR buat orang yang mandiin, ngafanin. Gimana caranya mandiin buaya? Ngafanin buaya terus bopong buaya ke kuburan, ditanam. Ini PR-nya ya, mohon maaf kalau ada salah kata atau apa tolong diperbaikin, tapi aku baca di internetnya begitu. Terus juga manusia buaya ini ketika mereka melakukan kejahatan biasanya melakukannya di malam hari. Dan juga ada beberapa orang desa Pemulutan meyakini bahwa nenek moyang asli mereka ini adalah seekor buaya. Jadi memang mereka itu keturunan buaya. Mereka meyakini hal tersebut bukan tanpa alasan, karena warga desa Pemulutan ini sampai sekarang belum pernah ada yang namanya menjadi korban diterkam buaya ataupun dimakan buaya. Dan mereka meyakini bahwa sampai sekarang pun banyak orang asli warga desa Pemulutan itu bisa menaklukkan buaya. Jadi sebagian lelaki ataupun wanita bekerja sebagai pawang buaya dimanapun mereka berada. Biasanya mereka menjadi pawang buaya karena memang keahlian mereka itu menaklukkan ataupun menundukkan buaya. Dari situlah mereka meyakini bahwa sebenarnya nenek moyang saya ini seekor buaya yang menikah dengan manusia, lalu terciptalah saya keturunannya. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau ada salah tolong diperbaikin ya. Terus juga manusia buaya ini bisa berubah menjadi buaya ketika mereka dalam keadaan terdesak. Dan buaya putih yang ada di Sungai Ogan ataupun di Sungai Musi yang tiba-tiba muncul, diyakini ataupun mitos dari masyarakat dipercayai juga sampai sekarang bahwa jika buaya putih ini muncul, itu akan menjadi pertanda buruk untuk wilayahnya Palembang ataupun untuk Indonesia. Jadi misalnya jika terjadi bencana beberapa hari sebelumnya, biasanya ada orang yang melihat buaya putih di bawah Sungai Ogan ataupun di Sungai Musi gitu. Terus juga banyak yang bertanya, buaya yang di Sungai Musi itu berbeda karakteristiknya dengan buaya yang di Sungai Ogan, padahal sama buaya air tawar, buaya sungai. Ini buaya Sungai Musi, di lingkungan Sungai Musi misalnya ya, ada buaya di Sungai Ogan yang agak di pedalaman Sungai Musi gitu. Kenapa berbeda? Karena konon katanya pada zaman dahulu si raja dari kerajaan Palembang ini sudah sering mendapat laporan bahwa banyak masyarakat yang diterkam buaya di Sungai Musi dan di Sungai Ogan. Lalu si raja pun menyuruh orang-orangnya untuk mencari pawang buaya yang benar-benar handal untuk menaklukkan buaya yang sering menerkam masyarakat ataupun mengganggu orang-orang sekitar sungai. Lalu si
raja pun mendapat kabar bahwa di India sana terdapat pawang yang memang benar-benar hebat yang bisa menaklukkan buaya. Kemudian si raja pun menyuruh si pawang tersebut datang ke Palembang dengan menjanjikan hadiah-hadiah yang cukup banyak. Si pawang pun menyetujui dan pergilah ke Palembang. Sesampainya di Palembang, si pawang pun langsung bekerja untuk menaklukkan ataupun menjinakkan buaya-buaya yang ada di Sungai Musi. Tidak butuh waktu lama, si buaya-buaya tersebut pun langsung mangut-mangut aja gitu kan ketika disuruh. Tidak pernah menerkam, dilempar, kambing juga tidak dimakan. Ya seperti biasa, lebih tenang, lebih adem gitu. Dan si raja pun sangat terkesima dengan kerjanya si pawang. Dia pun memberikan hadiah-hadiah yang cukup banyak beserta pujian-pujian kepada si pawang. Terus tidak butuh waktu lama juga, raja pun menyuruh si pawang untuk menaklukkan buaya yang ada di Sungai Ogan. Kemudian si pawang dan orang-orang raja pun pergi ke arah Sungai Ogan untuk menaklukkan buaya-buaya yang ada di Sungai Ogan. Kemudian sesampainya di Sungai Ogan, si pawang pun langsung bekerja untuk menaklukkan buaya-buaya yang ada di sana. Tidak butuh waktu lama juga, si buaya tersebut pun langsung tunduk dan mangut-mangut saja ketika diperintahkan sama pawang. Raja pun sangat memberikan apresiasi lebih, aplaus lebih gitu kan kepada si pawang. Tidak butuh waktu lama, si pawang pun langsung menjinakkan buaya-buaya yang ada di Sungai Ogan. Dan raja pun memberikan pujian-pujian juga terhadap si pawang. Lalu raja berkata, "Jika buaya ini mampu kamu jinakkan dari ganas menjadi jinak, bisakah kamu membuat si buaya dari jinak menjadi ganas?" Karena si pawang sudah haus akan pujian dan tambah ingin menambah hadiah-hadiah yang dikumpulkannya, si pawang pun berkata tanpa berpikir dahulu, "Oh, tentu saja raja, pasti bisa saya melakukan hal tersebut." Tidak butuh waktu lama, si pawang pun mulai membacakan jampi-jampiannya ke si buaya, dan akhirnya buaya yang ada di Sungai Ogan kembali menjadi ganas. Ketika si pengawal melemparkan ayam dimakannya, melemparkan hewan ternak lainnya dimakan oleh buaya, sudah dipastikan pada saat itu buaya di Sungai Ogan kembali menjadi ganas. Lalu tanpa disadari si pawang, si pengawal raja mendorong tubuh si pawang ke arah buaya, dan tanpa butuh waktu lama juga si buaya pun langsung melahap tubuh si pawang dengan lahap. Masyarakat yang di sana melihat langsung bertanya kepada si raja, "Wahai raja, kenapa pawang yang belum menjinakkan buaya yang di tempat kami ini engkau berikan kepada buaya?" Si raja pun berkata, "Jika pawang ini tidak kita binasakan, nanti di suatu saat jika ada hal yang tidak membuat hatinya senang kepada saya, ataupun saya kurang menyenangkan dia bisa mengorbankan kita semua yang ada di sini. Maka dari itu, nanti kita akan mencari pawang buaya yang baru untuk menjinakkan buaya yang ada di Sungai Ogan. Dan pawang ini harus kita binasakan terlebih dahulu." Dan diyakini juga tempat terbunuhnya si pawang ini ada di Pulau Rimau ataupun di Desa Pamulutan. Dari inilah mungkinnya orang Desa Pamulutan itu percaya bahwa nenek moyang mereka aslinya tuh seekor buaya. Nah, sekian itu cerita yang ada di Sungai Ogan. Kita memiliki dua cerita ataupun mitos legenda yang ada di Palembang. Kita masuk ke mitos ataupun legenda yang ketiga.